Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Zuliati SE MSIAK selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi. Pada kesempatan kali ini, saya sebagai moderator kelompok 7 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu biaya overhead pabrik atau biasa disebut BOP. Sebelum lebih lanjut, saya akan memperkenalkan nama anggota kelompok kami yang terdiri dari 4 orang. 1. Saya sendiri, Nur Ulufun Nikmah, dengan NIM 2020-11635. Yang kedua, Dina Oktaviana, NIM 2020-11565. Yang ketiga, Naili Nur Syafaat, dengan NIM. Dan yang terakhir, Muhammad Fian Afrianto dengan NIM 2020-11628. Pengertian BOP. Biaya overhead pabrik adalah biaya tidak bisa dikaitkan langsung dengan produksi suatu produk maupun jasa. Yang kedua, penggolongan BOP. Penggolongan BOP terdiri dari 3, yaitu 1. Penggolongan biaya overhead pabrik menurut sifatnya. Berdasarkan sifatnya, BOP terbagi lagi menjadi beberapa kategori seperti biaya bahan penolong, biaya reparasi dan pemeliharaan, biaya tenaga kerja tak langsung, biaya yang muncul akibat berlalunya waktu. Biaya bahan penolong adalah biaya yang dikeluarkan untuk bahan-bahan yang membantu terciptanya sebuah produk jadi. Yang kedua, penggolongan biaya overhead pabrik menurut perilakunya dalam hubungan dengan perubahan volume. BOP pada golongan ini memiliki perilaku yang berbeda pada setiap perubahan volume produksi. Misalnya adalah BOP tetap, BOP variabel, dan BOP semi variabel. BOP tetap adalah biaya overhead yang tidak akan berubah sebesar apapun volume produksinya. BOP variabel adalah biaya overhead pabrik yang sensitif terhadap perubahan volume produksi dan memiliki hubungan yang positif dengan perubahan volume kegiatan. Yang ketiga, penggolongan biaya overhead pabrik menurut hubungan dengan departemen. Ketika melakukan proses produksi, bukan hanya departemen produksi saja, melainkan juga departemen lain yang terlibat dalam proses produksi. Sebut saja departemen bengkel, air, dan pengadaan. Maka dari itu, biaya overhead akan mencakup segala biaya yang dikeluarkan pada departemen-departemen tersebut. Misalnya, biaya tenaga kerja, depresiasi, reparasi, hingga asuransi. Bila dilihat dari segi hubungan, maka pada golongan ini BOP memiliki 2 jenis baru, yaitu BOP langsung departemen dan BOP tidak langsung departemen. Alasan pembebanan BOP kepada produk atas dasar tarif yang ditentukan di muka. A. Pembebanan biaya overhead pabrik atas dasar biaya yang sesungguhnya terjadi seringkali mengakibatkan berubah-ubahnya harga pokok persatuan produk yang dihasilkan dari bulan yang satu ke bulan yang lain. Hal ini disebabkan karena sebagai berikut ini. 1. Perubahan tingkat kegiatan produksi dari bulan ke bulan. Yang kedua, perubahan tingkat efisiensi produksi. Yang ketiga, adanya biaya overhead pabrik yang terjadi secara sporadik menyebar tidak merata selama jangka waktu setahun. Yang keempat, biaya overhead pabrik tertentu sering terjadi secara teratur pada waktu-waktu tertentu. B. Dalam perusahaan yang menghitung harga pokok produksinya dengan menggunakan metode harga pokok pesanan, manajemen memerlukan informasi harga pokok produksi per saluran pada saat pesanan selesai dikerjakan. Langkah-langkah tarif BOP. Penentuan tarif BOP dilaksanakan melalui 3 tahap. A. Menyusun anggaran dan biaya overhead pabrik. B. Memilih dasar pembebanan biaya overhead pabrik kepada produk. C.
C. Menghitung tarif biaya. Langkah-langkah BOP yang pertama yaitu menyusun anggaran BOP. Di mana dalam menyusun anggaran BOP harus diperhatikan tingkat kegiatan yang akan dipakai sebagai dasar penaksiran biaya overhead pabrik. Ada 3 macam kapasitas yang dapat dipakai dalam anggaran biaya overhead pabrik, yaitu yang pertama ada kapasitas teoritis atau theoretical capacity, di mana kapasitas pabrik atau suatu departemen untuk menghasilkan produk pada kecepatan penuh tanpa berhenti selama jangka waktu tertentu. Sedangkan kapasitas praktis ialah kapasitas teoritis dikurangi dengan kerugian-kerugian waktu yang tidak dapat dihindari karena hambatan-hambatan pimpinan perusahaan. Dan yang kedua ada kapasitas normal atau normal capacity, di mana kemampuan perusahaan untuk memproduksi dan menjual produknya dalam jangka panjang. Jika dalam penentuan kapasitas praktis hanya diperhitungkan kelonggaran-kelonggaran waktu akibat faktor-faktor intern perusahaan, dalam penentuan kapasitas normal diperhitungkan pula ketegangan penjualan dalam waktu jangka panjang. Dan yang ketiga ada kapasitas sesungguhnya yang diharapkan, di mana kapasitas ini sesungguhnya yang diperkirakan akan dapat dicapai dalam tahun yang akan datang. Jika anggaran biaya overhead pabrik didasarkan pada kapasitas sesungguhnya yang diharapkan, maka berarti ramalan penjualan tahun yang akan datang dipakai sebagai dasar penentuan kapasitas. Sedangkan jika anggaran tersebut didasarkan pada kapasitas praktis dan normal, maka titik berat diletakkan pada kapasitas fisik pabrik. Next. Dalam memilih dasar pembebanan BOP kepada produk. Selain anggaran biaya overhead pabrik disusun, langkah selanjutnya adalah memilih dasar yang akan dipakai untuk membebankan secara adil biaya overhead pabrik kepada produk. Ada berbagai macam dasar yang dapat dipakai untuk membebankan biaya overhead pabrik kepada produk, di antaranya yang pertama yaitu satuan produk, yang kedua ada biaya bahan baku, yang ketiga ada biaya tenaga kerja langsung, dan yang keempat ada jam tenaga kerja langsung, dan yang kelima ada I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away, as you fade away.
Membebankan adalah jam mesin. Dengan rumus taksiran biaya overhead pabrik dibagi taksiran jam tenaga kerja sama dengan tarif biaya overhead pabrik per jam mesin. Selanjutnya ada menghitung tarif BOP. Setelah tingkat kapasitas yang akan dicapai dalam periode anggaran ditentukan dan anggaran biaya overhead pabrik telah disusun, serta dasar pembebanannya telah dipilih dan diperkirakan, maka langkah terakhir adalah menghitung tarif biaya overhead pabrik. Dengan rumus biaya overhead pabrik yang dianggarkan dibagi taksiran dan pembebanan, sama dengan tarif biaya overhead pabrik. Pembebanan BOP kepada produk atas dasar tarif. Tarif BOP yang telah ditentukan di muka kemudian digunakan untuk membebankan biaya overhead pabrik kepada produk diproduksi. Terus ada pembebanan BOP kepada produk dalam metode full costing. Contohnya yaitu seperti PT Eliona Sari menerima 100 macam pesanan dan menghabiskan waktu pengerjaan sebanyak 75.000 kerja mesin dalam tahun 2001, maka biaya overhead pabrik yang dibebankan kepada produk adalah sebesar Rp10.500.000, artinya 140 dikali 75.000 per jam mesin, dan dicatat dengan jurnal sebagai berikut. Barang dalam proses biaya overhead pabrik 10.500.000 dengan biaya overhead pabrik yang dibebankan 10.500.000. Selanjutnya ada pembebanan BOP pada produk dalam metode variable costing. Jadi dalam metode variable costing ini biaya overhead pabrik tetap tidak diperhitungkan sebagai unsur biaya produksi, sehingga tidak diperhitungkan sebagai unsur harga pokok persediaan produk jadi maupun persediaan produk dalam proses. Selanjutnya, biaya overhead pabrik yang sesungguhnya terjadi dikumpulkan untuk dibandingkan dengan biaya overhead pabrik yang dibebankan kepada produk atas dasar tarif yang ditentukan di muka. Pengumpulan biaya overhead pabrik sesungguhnya dalam metode full costing. Biaya overhead pabrik yang sesungguhnya terjadi dicatat dalam rekening kontrol biasanya ya. Pengumpulan biaya overhead pabrik sesungguhnya. Biaya overhead pabrik yang sesungguhnya terjadi dikumpulkan untuk dibandingkan dengan biaya overhead pabrik yang dibebankan kepada produk atas dasar tarif yang ditentukan di muka. Pengumpulan biaya overhead pabrik sesungguhnya dalam metode full costing. Biaya overhead pabrik yang sesungguhnya terjadi dicatat dalam rekening kontrol biaya overhead pabrik sesungguhnya. Pengumpulan biaya overhead pabrik sesungguhnya dalam metode variable costing. Seperti halnya dalam metode full costing, biaya overhead pabrik yang sesungguhnya terjadi dicatat dalam rekening kontrol biaya overhead pabrik sesungguhnya. Next. Perhitungan dan analisis BOP dengan metode full costing. Selisih biaya overhead pabrik dapat dipecah ke dalam dua macam selisih, sebagai berikut. Yang pertama, selisih anggaran atau Budgetvergehen, menunjukkan perbedaan antara biaya yang sesungguhnya terjadi dengan taksiran biaya yang seharusnya dikeluarkan menurut anggaran. Yang kedua, selisih anggaran. Yang kedua, selisih kapasitas atau idle capacity variance, yaitu menunjukkan perbedaan antara biaya yang sesungguhnya terjadi dengan taksiran biaya yang seharusnya dikeluarkan menurut anggaran. Perhitungan dan analisis selisih BOP dengan metode variable costing. Jika perusahaan menggunakan metode variable costing dalam penentuan harga pokok produksinya, pada akhir periode akuntansi dilakukan penghitungan biaya overhead pabrik yang lebih atau kurang dibebankan kepada produk. Next. Perlakuan terhadap selisih biaya overhead pabrik. Selisih biaya overhead pabrik yang terjadi dalam bulan
tertentu akan diimbangkan dengan selisih biaya overhead pabrik pada bulan selanjutnya. Setiap akhir bulan, biaya overhead pabrik yang kurang atau lebih dibebankan dan dipindahkan dari rekening biaya overhead pabrik sesungguhnya ke rekening selisih biaya overhead pabrik. Rekening selisih saja sebagai beban yang ditangguhkan atau different balance atau different credit. Perlakuan terhadap selisih biaya overhead pabrik berdasarkan penyebab terjadinya. Yang pertama, kesalahan dalam perhitungan tarif biaya overhead pabrik. Dibagi rata ke dalam rekening-rekening persediaan produk dalam proses, persediaan produk jadi, dan harga pokok penjualan. Yang kedua, ketidakefisienan pabrik atas kegiatan perusahaan. Selisih harus diperlakukan sebagai pengurangan atau penambahan rekening harga pokok penjualan. Next. Metode perlakuan terhadap selisih biaya overhead pabrik digunakan tanpa memperhatikan penyebab terjadinya selisih itu sendiri. Karena A. Manajemen tidak pernah mencoba menentukan penyebab terjadinya selisih biaya overhead pabrik. B. Jumlah selisih tersebut relatif kecil bila dibandingkan dengan saldo rekening-rekening yang akan dibebani dengan pembagian selisih. C. Saldo rekening barang dalam proses dan persediaan produk jadi biasanya relatif kecil bila dibandingkan dengan harga pokok penjualan. Next. Sekian hasil presentasi dari kelompok. Meminta maaf apabila ada kesalahan baik kata ataupun perilaku yang disengaja maupun tidak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then